Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Koalisi Rakyat Bersatu, tim kemenangan Bapak Andi Syarif dan Bapak Yusnita. Kali ini saya kembali menghadirkan calon wali kota Singkawang, Bapak Andi Syarif. Selamat sore, Pak. Selamat sore Bang Olan. Apa kabar Bang Olan? Alhamdulillah Pak, sehat-sehat. Sehat selalu Bang Olan ya. Gimana Pak perjalanan selama ini dalam menyampaikan visi dan misi ke masyarakat kota Singkawang? Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Adil Katalino, Bacor Amin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Kepada masyarakat kota Singkawang dimanapun Anda berada, salam sehat, salam cinta, salam sayang dari paslon nomor 3 Andi dan Yusnita. Alhamdulillah Bang Olan, selama perjalanan sosialisasi kita ke masyarakat, belusukan, kampanye, dialogis, tatap muka dengan masyarakat sekota Singkawang yang mulai masa kampanyenya itu tanggal 25 ya, 25 bulan November sampai dengan hari ini, berarti sudah masuk minggu yang kedua nih Bang Olan. Minggu kedua berarti sampai dengan masa kampanye itu tanggal 23 bulan November Bang. Ya, saya melihat bahwa tanggapan masyarakat itu sangat-sangat baik sekali kepada pasangan calon kami ini. Terlihat kehangatan, keakraban itu kami dapatkan, sambutan yang positif ya kan. Dan ketika kami berjalan mulai dari tanggal 25 November sampai dengan hari ini, memang hampir semua sisi kehidupan masyarakat kota Singkawang itu kami datangi. Kami adakan dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, pelaku UMKM dan lain sebagainya. Memang sangat-sangat positif nih kepada pasangan kami ini. Jadi seolah sebuah energi baru yang memang mereka butuhkan, mereka harapkan hadir untuk memimpin kota Singkawang. Itu yang saya rasakan Pak Olan. Dan masyarakat saat ini sangat-sangat mengharapkan ada pemimpin yang baru. Kalau kita lihat ya Pak ya, dengan ya permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi, mereka perlu sosok baru di kota Singkawang kayak gitu. Ya, hari ini memang masyarakat kota Singkawang ini ada sebuah timbul suatu harapan baru kepada pemimpin ke depan untuk bisa menyelesaikan banyak hal yang ada di kota Singkawang ini, terutama yang kita lihat mencolok mata itu adalah masalah banjir nih Bang Olan. Banjir ya. Banjir ini menjadi hampir semua sisi kehidupan masyarakat kota Singkawang itu ngomongnya, Pak Wali, kalau Bapak jadi wali kota besok, tolong banjirlah selesaikan. Ya, jadi visi misi kita, program utama kita menyelesaikan masalah banjir itu masuk ke dalam sisi kebutuhan yang krusial hari ini harus kita selesaikan. Sangat-sangat urgent untuk diselesaikan. Sangat-sangat urgent. Selain itu juga masalah sumber daya manusia. Nah, paslon nomor 3 ini kan program utamanya itu tadi, Andi Yusnita menang, Singkawang bebas banjir. Yang kedua, SDM unggul. Nah, berkaitan dengan SDM unggul ini, banyak hal yang kita temukan di lapangan itu memang perlu sebuah tangan-tangan lembut dari seorang pemimpin ke depan untuk bisa menyelesaikan masalah sumber daya manusia yang hari ini, maaf kata, posisi Singkawang itu posisi rawan. Posisi pengangguran terbesar nomor 2 setelah Pontianak di Kalimantan Barat. Ini bukan kata kita loh, tapi ini berdasarkan data BPS bulan Maret 2023 Bang Olan. Dan hari ini memang kita temukan mulai dari masalah anak-anak stunting itu masih kita dapatkan. Lalu kematian ibu-ibu yang sedang menyusui kita dapatkan. Masih terjadi kematian ibu-ibu hamil itu kita dapatkan. Anak-anak gizi buruk masih kita dapatkan. Lalu anak-anak putus sekolah masih kita dapatkan di mana-mana. Anak-anak pengangguran ada di mana-mana. Artinya masalah utama hari ini, SDM ini menjadi prioritas kami ke depan, yaitu tadi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang saya sampaikan tadi. Itu baru segelintir masalah, itu masih banyak hal lagi yang perlu kita selesaikan ke depan. Kenakalan remaja, narkoba meningkat, kekerasan, tawuran, ya, sampai mob kata yang agak ekstrim, prostitusi. Ya, itu kita temukan di lapangan.
Nah, pemimpin ke depan itu harus bisa mengurangi lah minimal ya, mengurangi hal-hal yang negatif tadi yang terjadi di anak-anak kita, di pemuda-pemudi kita, di sumber daya manusia kita. Ya, bagaimana kalau misalnya anak-anak yang masih remaja sudah terlibat ke dalam prostitusi, itu kan miris sekali. Karena anak muda itu adalah generasi harapan bangsa kita. Nah, yang ketiga program utama kami Bang Olan itu adalah masalah UMKM. Kami mengangkat UMKM maju dan berdaya saing. Hari ini saya sejak masa kampanye tanggal 25 sampai dengan hari ini, kita masih menemukan banyak keluhan masyarakat kita yang berkaitan dengan penggiat UMKM. UMKM kita hari ini seperti terpinggirkan, teranaktirikan, yang mana sebenarnya pelaku UMKM itu 64% itu adalah emak-emak, kaum wanita, kaum ibu. Yang makanya ikut saya membantu. Saya mau bilang bahwa I love you emak-emak. I love you emak-emak. Di masa saya sebagai wali kota, ya, kita wali kota ataupun pemimpin ya harus bisa memberikan ruang sebesar-besarnya kepada UMKM kita untuk bisa tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Lalu pertanyaannya pasti Bang Olan nanya, seperti apa program yang harus dilakukan, seperti apa gitu ya. Pak. Nah, kita melihat hari ini UMKM itu belum diposisikan dan belum ditempatkan di tempat yang paling layak. Maka ke depan insya Allah ketika saya dijabah sebagai pemimpin nomor 1 sebagai wali kota Singkawang, maka saya akan membangun sebuah geraha UMKM. Geraha UMKM itu gini ilustrasinya Bang Olan. Bang Olan bayangkan konsepnya gimana tuh Pak? Konsepnya itu ada gedung lantai 3. Di bawah itu adalah lahan parkir, sekaligus ada sebuah tempat atau ruangan yang kita jadikan sebagai pusat informasi pariwisata Kota Singkawang. Kebayang nggak tuh? Lantai 1 tuh, bawah lantai 1 ya? Iya. Berarti itu untuk mendukung Kota Singkawang sebagai kota jasa, kota wisata dan perdagangan. Jadi kita harus bisa mempersiapkan diri Singkawang ke depan ini menuju kota modern dengan basis kota jasa, wisata dan perdagangan. Nah, kita harus memiliki gedung yang bisa terintegrasi, ya, yang bisa meliputi dari aspek-aspek yang kita butuhkan tadi. Jadi ilustrasinya begini bayangan saya. Bangunan itu minimal 3 lantai. Lantai pertama itu ada lahan parkir, ada sebuah tempat sebagai pusat informasi wisata kita. Lalu di lahan parkir itu juga kita harus punya sebuah moda perjalanan bus pariwisata. Lalu ada juga tempat di situ sebuah kantor untuk para tour guide, ya. Lalu fotografer kita untuk mengabadikan sebuah perjalanan wisata wisatawan tadi. Masuk ke lantai 2 itu ada geraha UMKM. Nah, geraha UMKM itu sekaligus sebagai pusat oleh-oleh Kota Singkawang yang menjual dan memperdagangkan semua produk UMKM yang ada di Kota Singkawang. Kebayang ya? Menarik nih Pak. Menarik ya. Menarik sekali nah, nih. Siapa yang berjualan di situ? Yang berjualan di situ ada UMKM kita yang ada di Kota Singkawang. Kita himpun semua produknya, kita jual, kita dagangkan di lantai itu tadi, lantai 2 itu. Nah, naik ke lantai 3 ini adalah pusat perizinan kita, pelayanan terpadu. Jadi ketika sang UMKM tadi mau butuh izin untuk usaha, dia tinggal naik ke lantai paling atas yaitu nomor 3. Nah, begitu juga bagi pelaku-pelaku usaha lain yang ada di Kota Singkawang ingin mengurus izin usaha, cukup ke lantai 3 di geraha UMKM itu. Lalu bagi masyarakat juga yang ingin membutuhkan segala satu surat menyurat berkaitan dengan izin, data pribadi, PBB dan lain sebagainya, itu bisa ke lantai 3. Jadi lantai 1 itu lahan parkir, pusat informasi pariwisata, lantai 2-nya itu geraha UMKM, lantai 3-nya ini adalah pusat perizinan kita. Jadi satu atap gitu ya, terkoneksi, terintegrasi dalam satu gedung tadi, yaitu kita namakan geraha UMKM. 3 lantai ini Bang. Jadi sesuai dengan nomor kita nomor 3. Jadi kita 3 lantai Bang, ya, 3 lantai. Nah, dan tempatnya ini haruslah strategis di pusat kota. Maka nanti sebagai wali kota saya akan cari sebuah tempat ya yang strategis di pusat kota, mudah dilihat, diakses, dan itu melambangkan sebuah perwujudan dari kota modern kita.
Nah, bayangkan tadi. Jadi saya punya mimpi begini. Ketika wisatawan datang ke Singkawang, dia ingin mengetahui Singkawang secara utuh tentang histori sejarahnya, situs sejarah yang ada di Singkawang ini, dia cukup datang ke Geraha UMKM. Lalu dia registrasi di lantai bawah. Di sana nanti ada staf kita ataupun operator kita yang akan mengarahkan kepada seorang tour guide tadi untuk mendampingi wisatawan-wisatawan tadi keliling ke situs-situs sejarah yang ada di Kota Singkawang. Nah, sang tour guide inilah yang akan menceritakan, membawa dan memimpin perjalanan para wisatawan dari tempat yang ke-1, tempat yang kedua, tempat yang ketiga, menceritakan tentang situs sejarah yang dikunjungi, ya kan? Nah, setelah mereka sibuk selesai berkeliling, ya kan, selesai ujung-ujung dia akan balik lagi tadi ke Geraha UMKM, naik dia ke lantai 2 untuk membeli oleh-oleh yang akan mereka bawa ke kampung halaman mereka, ya kan? Dan mereka juga bisa menanyakan ke lantai 3 berkaitan dengan keinginan mereka, misalkan mau investasi di Kota Singkawang. Nah, di situ semua mereka bisa dapatkan dalam sebuah bangunan tadi yang terintegrasi, ya, yang utuh, bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan UMKM kita, dunia usaha kita, perizinan kita dan lain sebagainya. Kebayang Bang Aulan ya? Kebayang Pak, sekali Pak. Dan ini saya pikir menjadi jawaban yang ditunggu-tunggu sebenarnya dari pelaku UMKM, tour guide, karena jadi dengan gedung ini mensinkronkan semuanya akhirnya itu Pak. Ya, mensinkronkan semuanya sektor. Jadi mereka nggak kepisah-pisah. Jadi sebenarnya kalau untuk tour guide, UMKM, pelaku seni dan segala macam itu udah sebenarnya satu kesatuan untuk membawa tamu berkunjung di Singkawang gitu. Tadi tentang wisata sejarah juga itu sangat menarik sih Pak. Jadi tour guide kita juga punya rutinitas yang kita bisa membuka lapangan pekerjaan baru bagi tour guide kita. Ya, jadi mereka terlindungi juga dengan payung hukum nanti. Jadi semua wisatawan yang masuk Kota Singkawang ini wajib untuk didampingi oleh tour guide yang sudah terregister oleh kita Singkawang, sehingga tidak semena-mena semua bis pariwisata tuh masuk bisa keliling begitu aja. Ini bisa menyebabkan kemacetan dan semrawutnya lalu lintas kita Bang Aulan. Makanya ketika mereka datang ke Singkawang, mereka cukup datang ke Geraha UMKM tuh. Nanti ada moda perjalanan bis pariwisata khusus yang memang kita siapkan untuk para wisatawan berkeliling kota, dan dia itu teratur jalannya. Jadi mulai mengunjungi misalkan situs sejarah 1, 2, 3 itu kan. Ya, nanti misalnya menceritakan tentang Magacia, apa itu Magacia, misalkan kita startnya mungkin dari Kota Indah itu bioskopnya itu seperti apa. Datang ke Masjid Raya, nanti diceritakan bagaimana sejarahnya Masjid Raya. Lalu Pekong kita di tengah kota, lalu ada gereja kita, gereja ayam itu kan. Iya, betul-betul itu. Lalu kita nanti ke Magacia, bisa makan coipan di sana. Lalu ke tempat-tempat yang lain Bang Aulan. Nanti dibawalah dan didampingi oleh tour guide kita dengan moda perjalanan bis pariwisata yang memang kita siapkan Bang Aulan. Jadi teratur gitu loh. Jadi gaya-gaya kayak kita di luar negeri lah seperti itu kan. Betul, nah, kalau di luar negeri kan kita sudah seperti itu. Kita bisa pakai bis pariwisata yang bisnya itu ya kan mungkin beda daripada yang lain kan. Unik, antik gitu kan, sehingga wisatawan tuh enjoy, santai dengan fasilitas yang ada gitu Bang. Jadi ketika tour guide tamu-tamu pulang, dia tuh punya cerita akhirnya. Kita selain pernak-pernik lah misalnya yang dibeli dari Geraha UMKM itu kan. Jadi mereka punya sejarah juga, bisa cerita sejarah. Oh, Singkawang ternyata ini loh gitu. Ini satu hal yang sangat di Geraha UMKM itu mereka selain bisa dapat oleh-oleh ataupun jajanan-jajanan lokal kita, mereka juga bisa dapat pernak-pernik yang berkaitan dengan Singkawang, mulai dari baju kaos lah, gantungan kunci, mungkin tumbler apa segala macam berkaitan dengan Singkawang. Nah, keteraturan itu sebenarnya sudah mencerminkan kita Kota Singkawang itu menuju kota yang modern. Nah, hari ini kita belum punya itu Bang Aulan. Belum ada penataan seperti itu. Nah, saya pernah dapat cerita juga Pak dari teman-teman tour guide. Dia punya tamu, dia punya paket 3 hari. 1 hari itu Pak, dia udah kesulitan sekali menahan tamu-tamunya untuk berada di Singkawang. Jadi 2 harinya ini dia gunakan untuk bawa di Kucing. Sayang sekali sebenarnya Pak. Sebenarnya paketnya 3 hari, akhirnya cuma 1 hari aja dia memberikan uang di Singkawang. 2 harinya akhirnya di luar kota gitu. Itu menjadi problem juga sih teman-teman tour guide itu juga Pak.
Nah, itu kan berkaitan dengan konsep Kota Singkawang. Iya. Kalau kita sepakat hari ini Kota Singkawang ini sebagai kota jasa, wisata, perdagangan, kita sudah harus menuju tentang persiapan-persiapan yang berkaitan dengan kunjungan-kunjungan wisatawan tadi. Event-event. Ya, yang gitu. saya sebutkan tadi itu kan betul. Bang Olan, memang hari ini belum ada kita di Singkawang, masih sifatnya itu terpisah-pisah gitu loh. Maka ke depan kita harus sudah memikirkan Singkawang menuju kota wisata yang modern. Jadi infrastruktur dasana-pasana juga sudah harus kita persiapkan dengan matang gitu. Termasuk ya Bang Olan ya. Ini tentang Pasar Beringin nih. Iya Pak. Nah, hasil kunjungan saya di Pasar Beringin ya, kita tahu ya Pasar Beringin itu kan pasar yang legend ya. Legend ya. Zaman kita masih kecil pasar itu sudah ada. Bang Beli Olan. sepatu sekolah pasti di situ. Nah, Paling ingat murah ya. soalnya. Jadi di usia saya yang 50 tahun saya ingat benar masa kecil saya itu kalau udah dibawa ke Pasar Beringin itu kayaknya udah senang hati kita. Iya. Tapi hari ini pasar Beringin ini mohon maaf kalau Bang Olan masuk hari ini terkesan kumuh, bau, jelek, kotor. Jadi image-image negatif itu Iya. melekat dengan Pasar Beringin hari ini. Atapnya juga udah banyak yang Pokoknya hilang. udah tidak layak lah Bang Olan. Makanya ke depan kalau kita ingin jadikan kota kita ini sebagai kota jasa, wisata, perdagangan, maka Pasar Beringin itu konsepnya ke depan kalau saya jadi wali kota akan saya bangun kembali revitalisasi, tapi dengan catatan pakai uang pemerintah Bang Olan. Enggak. Jangan pakai pihak swasta. Kalau pihak swasta udah otomatis dia kan acuannya kan profit oriented. Iya. Jadi profit oriented ini dia orientasinya kepada keuntungan. Iya. Ya kan, keuntungan kalau udah pengusaha ini inginnya sebesar-besarnya Bang Olan. Iya, mencari keuntungan sebesar-besarnya. Ya. Nah, tidak memikirkan nasib pedagang. Nah, pedagang ini ya kalau kita lihat tidak semua pedagang itu yang bisa surplus ketika dia jualan pada satu hari itu. Belum tentu dia untungnya banyak Bang Olan. Jadi kalau kita pakai tangan swasta membangun Pasar Beringin itu, tentunya si swasta ini kan dia ngitung, apalagi kalau dia pakai bunga bank. Ya kan modal dia bangun berapa, bunganya berapa, dia mau untung berapa, nanti dikenakanlah kepada sewa kios. Ujung-ujungnya kios itu akan mahal dan tidak akan mampu untuk pedagang-pedagang kita di Pasar Beringin ya menyewa kios itu. Nah, konsep saya ke depan untuk Pasar Beringin ini kita revitalisasi, kita bangun pakai dana pemerintah. Lalu pengelolaannya nanti ya mereka-mereka yang sudah punya kios pada saat ini kita kembalikan lagi kepada kiosnya masing-masing dengan biaya sewa yang murah meriah sehingga mereka merasa terlindungi dan terayomi dengan pemerintah oleh tangan-tangan pemerintah tadi. Dampak positifnya, nah konsumen para pembeli ini masyarakat Kota Singkawang dan sekitarnya, saya yakin mereka akan antusias untuk datang ke Pasar Beringin untuk belanja karena tadi udah rapi, udah bersih, nggak bau lagi, nggak kotor lagi gitu kan, nggak kumuh lagi, higienis misalnya. Nah otomatis Pasar Beringin ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi oleh wisatawan kita yang datang ke Singkawang. Betul. Iya kan? Nah, ini yang mungkin hari ini belum terpikirkan oleh pemerintah yang ada, Bang Olan. Iya. Kalau saat ini kan mereka berdagang dari pagi, paling jam 11 sudah sepi. Itu kejadiannya. Jam 11, jam 12 mereka udah sepi. Sore mereka udah boleh katakan banyak yang kosong ya. Iya. Karena memang tidak ada pembeli lagi yang datang ke situ, Bang Olan. Iya. Nah, pemerintah ke depan harus jeli melihat bahwa Pasar Beringin ini pasar sentral yang ada di pusat kota yang bisa menjadi sebuah energi baru bagi perdagangan yang ada di Kota Singkawang. Iya. Nah, Itu itu harus kita kembalikan tuh kepada konsep awal terbentuknya Pasar Beringin tuh, ya kan? Jadi sebuah kebanggaan kita masyarakat Kota Singkawang. Nah hari ini hilang nih Bang Olan, hilang nih. Saya datang ke Pasar Beringin itu belusukan ke sana. Mereka menitipkan harapan, pesan dan keinginan serta doa kepada saya, Pak Andi, semoga Bapak dan Pak Yusnita itu menang sebagai wali kota. Tolong Pak, Pasar Beringin ini tolong diperhatikan. nah Bapak bangun lagi, tapi nanti sewanya jangan mahal-mahal. Kalau bisa pakai dana pemerintah Pak, jangan pakai pihak swasta. Iya. Kalau pakai pihak swasta sesuai dengan rencana yang sebelumnya yang ada itu kami tidak mampu Pak, itu menjerat kami. Nah, bisa menyengsarakan kami, itu bahasa para pedagang yang ada di dalam itu.
Dan memang tugasnya suatu pemerintahan ya kayak gitu kan. Iya. Membangun suatu daerah ya dengan biaya sendiri. Hadirnya pemerintah itu kan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya, bukan sebaliknya Bang Olan. Makanya keberpihakan pemerintah kepada masyarakat ketika masyarakat itu merasakan dampak dari apa yang kita perbuat positif bagi mereka, itu sebuah doa juga loh, doa kebaikan bagi kita Singkawang. Nah, maka pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang bisa memberikan kesejahteraan, yang bisa membuat masyarakatnya tersenyum, yang bisa menjadikan masyarakatnya itu bangga dengan pemimpinnya. Begitu Bang Olan. Oke. Itu konsep yang coba Pak Andi sampaikan dan akan dirancang nanti ke depan untuk dijalankan terkait UMKM dan pasar beringin itu Pak ya. Ini sangat menarik sih untuk kita tunggu ya. Tinggal wewenangnya aja nih Pak. Ketika ada wewenangnya, insya Allah tetap langsung kita laksanakan Pak ya. Ya, insya Allah Bang Olan. Jadi sebagai calon pemimpin yang insya Allah akan jadi pemimpin manakala nanti masyarakat Singkawang memberikan kepercayaan kepada saya sebagai wali kota Singkawang, maka yang berkaitan dengan UMKM tadi ini menjadi prioritas kami, prioritas saya sebagai wali kota untuk menjadikan UMKM Singkawang itu lebih maju dan berdaya saing. Nah, sebagai motor dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat kota Singkawang, untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Singkawang, kita mulailah dari itu tadi. Kita dorong UMKM kita jadi maju dan berdaya saing. Sekaligus juga kita juga memposisikan kaum ibu, kaum wanita mempunyai kesetaraan dan diprioritaskan juga dalam porsi itu tadi, geliat ekonomi kita. Karena pelaku UMKM itu 64% Bang Olan itu kaum ibu, kaum mak-mak. Maka saya selalu bilang I love you mak-mak. I love you mak-mak dimanapun Anda berada. Dia ibu-ibu saat ini juga ikut membantu perekonomian keluarga kayak gitu kan. Jadi mereka tetap berusaha juga untuk mencari cuan lah kayak itu untuk menghidupi keluarganya kayak gitu. Seperti itu Pak. Ada pengen dibahas lagi Pak terkait masalah perekonomian di Singkawang. Jadi gini, saya ingin sedikit menyampaikan kepada semua pelaku UMKM, pegiat ekonomi entah itu pedagang, pengusaha atau apapun itu, hari ini memang Singkawang sebagai kota jasa, wisata, perdagangan butuh sebuah gebrakan dan gerakan yang berpihak kepada pelaku usaha. Nah, hasil belusukan saya di beberapa sisi, hampir semua kota Singkawang saya datangi, mulai dari pelaku usaha UMKM yang bikin bawang goreng di Sedau, bikin terasi, bikin keripik yang ada di Singkawang Utara, kan. Lalu ada lagi yang bikin peyek, bikin kue. Itu adalah mak-mak semua. Artinya mereka sebenarnya ini punya semangat yang luar biasa untuk meningkatkan ekonomi keluarganya. Cuma butuh dukungan, sokongan dari pemerintah, baik itu modal usaha, pendampingan dalam produksi, serta pendampingan dalam penjualan hasil produksi mereka. Nah, pemerintah itu harus hadir di tengah-tengah mereka supaya dampak positifnya itu bukan saja bagi mereka dapat pendapatan tambahan, kan kesejahteraan mereka meningkat, tetapi dampak bagi Singkawang itu bisa meningkatkan PAD kita. Nah, hari ini yang lebih parah ini kan yang buat mereka menjerit ini kan ketika NJOP dan PBB ini naik drastis ini sampai ratusan persen ini Bang Olan. Nah, sedangkan usaha mereka stuck. Ketika misalkan penghasilan mereka bersih satu hari itu hanya 500.000 atau 300.000, tidak ada peningkatan, malah kadang mereka di bawah itu dapatnya. Ditambah dengan masalah hari ini PBB, NJOP itu naik yang sekian ratus persen. Ini betul-betul mensengsarakan mereka Bang Olan. Setelah kondisi tidak baik-baik aja malah itu lagi. Makanya di masa saya sebagai wali kota ke depan, saya akan tinjau ulang nih kebijakan tentang NJOP dan PBB yang naiknya gila banget nih. Ini betul-betul mensengsarakan masyarakat kita ini. Nah, bukan hanya karena kita ingin mengejar peningkatan PAD lalu kita
abaikan itu ya. Kita abaikan sisi kemanusiaan dari masyarakat kita hari ini. Tidak semua masyarakat hari ini sejahtera. Masih banyak masyarakat miskin di kota Singkawang ini, Bang Olan. Ya, yang hanya dapat mungkin makan sehari sekali saja masih ada. Ya, yang maaf kata belikan sepatu anaknya itu cukup 1 tahun sekali, itu pun juga ada. Nah, rumah tinggal mereka masih banyak yang tidak layak huni, masih banyak masyarakat miskin. Tidak populer hari ini kalau kita harus menjaga mereka dengan beban NJOP PBB yang naik. Menurut saya gila-gila banget tuh kan. Nah, nggak pas sekali. Nggak pas kondisi kayak gini. Pak, sejauh sampai saat ini, Bapak kan udah mulai banyak nih keliling-keliling ke berbagai daerah di kota Singkawang. Hal apa yang Bapak lihat yang ternyata di Singkawang tuh ternyata masih ada kayak gitu? Kok bisa-bisanya Singkawang sebagai kota itu masih ada hal yang tidak pernah kebayang oleh Bapak gitu? Saya menangis kemarin Bang Helan, Bapak yang lalu ya, saya ke Singkang Utara. Ketika saya mendatangi rumah duka seorang ibu meninggal ketika dia menyusui anaknya, Bang Olan. Sedih saya. Itu teriris saya. Itu baru satu kasus ya. Ibu itu kejang-kejang setelah menyusui anaknya. Artinya apa? Ya, ini banyak kasus seperti ini. Artinya ibu ini kejang, mungkin salah satunya itu gizinya buruk, Bang. Si anak bayi tadi dia membutuhkan ASI ibunya, dan ibunya pingin sekali memberikan ASI kepada si anak bayi tadi, tetapi nutrisi si ibu itu tidak baik-baik saja, tidak memadai. Banyak kasus saya temukan. Apa yang mau dikasihkan kepada anaknya jadinya kayak gitu. Nah, artinya kan ke depan kan kita dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang unggul itu, kita harus memperhatikan mulai dari ibu itu sedang mengandung bayinya, gizinya harus bagus. Ketika dia melahirkan harus dalam kondisi yang selamat bagi si ibu maupun anak. Lalu ketika anak itu bayi dan ibu itu menyusui, gizinya juga harus bagus. Jangan sampai terjadi stunting, jangan sampai pertumbuhan anak itu kurang gizi, tidak baik bagi pertumbuhannya. Begitu juga bagi si ibu, jangan sampai ibu itu meninggal ketika dia menyusui karena gizi buruk, karena faktor kemiskinan. Miris sekali Pak. Miris Bang Olan, miris lagi. Ada lagi kasus saya temukan yang saya sedih tadi barusan nih Bang Olan. Saya mengunjungi sebuah rumah warga, maaf kata rumahnya sangat tidak layak huni, isinya tuh belasan orang Bang Olan. Belasan orang hanya ada satu kamar, di situ juga dapur, di situ juga ini, ya Allah Bang Olan. Dan ayat itu maaf kata ini tidak layak untuk mencerminkan kita sebagai kota ya, kota Singkawang. Di tengah kota kita masih temukan hal seperti itu. Nah, di zaman saya nanti saya minta kepada masyarakat kota Singkawang ya untuk memberikan saya informasi manakala masih ada ketemu kasus-kasus seperti tadi, supaya saya sebagai wali kota saya harus cepat mengambil langkah mengantisipasi, mencegah terjadi hal-hal seperti itu. Saya tidak boleh duduk di balik meja saja. Saya harus tahu apa keluhan masyarakat saya. Nah, supaya apa? Supaya mereka betul-betul terayomi dan terwakili dengan adanya sang pemimpin ini, wali kota. Betul sekali Pak. Pak, sebelum kita mengakhiri podcast kita di sesi yang ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang hadir, banyak juga Pak yang bertanya terkait masalah filosofi baju kotak-kotak ini Pak. Banyak yang penasaran ternyata kenapa pasangan Andi Yusnita ini menggunakan baju kotak-kotak, apa maksudnya nih Pak? Ini sebenarnya sebuah sebuah pewujudan dari tidak jadi lawan kotak kosong, jadi lawannya kotak-kotak. Oh, seperti itu. Jadi ini kan ada cerita nih ya, seharusnya Singkawang ini rencananya mau lawan kotak kosong Bang Ola. Oh, oke. Tetapi ketika MK ketok palu, lahirlah ini seorang calon pemimpin dengan pasangan yang membawa jargon energi baru, ya kan, Andi Syarif dan Yusnita. Jadi kami ini lahir dari rahimnya Mahkamah Konstitusi, didukung oleh partai-partai non parlemen, ya kan. Makanya sebenarnya ini ide awal dari tim-tim, Pak, sebaiknya baju Bapak itu kotak-kotak aja.
Karena apa? Karena rencananya kan mau lawan kota kosong, nggak jadi, udah lawan kotak-kotak aja gitu. Jadi itu ceritanya seperti itu Bang Olan. Tidak jadi lawan kota kosong, lawan baju kotak-kotak. Baju kotak-kotak. Begitu Bang Olan. Singkatnya seperti itu. Iya, terjawab sudah ya filosofi kenapa akhirnya pasangan Bapak Andi dan Yusnita menggunakan baju kotak-kotak. Ternyata waktu itu tuh ada paslon yang berharap sekali untuk melawan kota kosong kayak gitu, dan itu tidak terwujud, dan akhirnya Pak Andi adalah salah satu calon wali kota Singkawang dan insya Allah akan menjadi wali kota Singkawang 2025-2030. Jangan lupa dukungannya nanti. Ingat tanggal 27 November pilih nomor 3. Ingat salam hormat, salam sayang khususnya buat emak-emak dimanapun Anda berada. I love you so much. Oke, terima kasih Pak Andi, terima kasih sudah hadir di podcast kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Olan. Ingat nomor 3. Nomor 3.